Perkenalkan, nama saya Kadek Wahinanda Aristia, NIM 20055511124 dari kelas algoritma A. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma sorting, di mana di sini saya memilih bubble sort. Yang pertama saya mulai dengan pengertian. Bubble sort adalah metode pengurutan algoritma dengan cara melakukan penukaran data secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam suatu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan atau penukaran. Algoritma ini menggunakan perbandingan dalam operasi antar elemennya. Algoritma ini dapat mengurutkan data dari besar ke kecil atau ascending dan kecil ke besar atau descending. Yang kedua ada kelebihan dan kekurangan dari bubble sort. Kelebihan yang pertama yaitu algoritma ini adalah metode paling sederhana untuk mengurutkan data. Yang kedua yaitu selain sederhana, algoritma ini juga mudah dipahami. Adapun kekurangan dari bubble sort, diantaranya tingkat efisiensi yang kurang. Bubble sort ini merupakan metode pengurutan yang tidak efisien, khususnya ketika menangani data yang berjumlah besar, karena ketika mengurutkan data yang sangat besar akan sangat lambat prosesnya. Lalu yang kedua, jumlah pengulangan yang dilakukan oleh algoritma ini akan tetap sama jumlahnya, meskipun data yang diurutkan sudah cukup terurut. Yang ketiga ada cara kerja dari bubble sort. Cara kerja dari algoritma ini yaitu mengulangi sebuah proses, lalu melakukan perbandingan dari masing-masing elemen array, dan melakukan pergantian posisi jika urutannya tidak sesuai. Pembandingan dari setiap elemen-elemen array ini akan terus dilakukan hingga kondisi yang ditentukan telah sesuai. Berikut akan saya jelaskan mengenai cara kerja dari bubble sort, di mana di sini saya memiliki contoh array yang berjumlah 4, di mana indeks ke-0 ada 5, indeks 1 ada 1, indeks kedua ada 4, dan indeks ketiga ada 2. Proses pertama yaitu di sini membandingkan indeks ke-0 dengan indeks ke-1, yaitu angka 5 dengan angka 1. Karena angka 5 lebih besar, maka angka 5 dipindah posisinya dengan angka 1. Lalu, proses selanjutnya yaitu membandingkan indeks ke-1 dengan indeks kedua, di mana di sini membandingkan nilai 5 yang telah ditukar tadi dengan angka 4. Karena 5 lebih besar, maka nilai 5 ditukar posisinya dengan 4. Lalu proses selanjutnya membandingkan indeks kedua dan indeks ketiga, yaitu nilai 5 dan 2. Karena 5 lebih besar, maka nilai 5 posisinya ditukar dengan angka 2. Lalu sampai di sana belum selesai, karena bisa dilihat nilainya belum terurut, maka proses ini masih terus berlangsung. Di sini prosesnya membandingkan nilai 1 dan 4. Karena nilai 1 lebih kecil dari 4, maka posisinya tetap dan tidak terjadi pertukaran. Lalu selanjutnya membandingkan nilai 4 dan 2, di mana nilai 4 lebih besar dari 2, maka 4 bertukar posisi dengan 2. Di sini membandingkan sekali lagi nilai 4 dan 5. Karena 4 lebih kecil dari 5, maka posisinya tidak ditukar. Untuk langkah selanjutnya yaitu mengecek kembali semua nilai yang tadi. Yang pertama di sini bandingkan nilai 1 dengan 2. Karena 1 lebih kecil dari 2, maka posisinya tetap di sebelah kiri. Selanjutnya itu membandingkan nilai 2 dengan 4. Di sini karena angka 2 sudah lebih kecil dari 4, maka posisinya tetap dan tidak terjadi pertukaran. Begitu juga dengan 4 dan 5. Karena 4 lebih kecil dari 5, maka tidak terjadi proses pertukaran. Maka proses perbandingan di sini telah selesai dan hasilnya dapat seperti ini. Baik, untuk kode programnya sendiri saya menggunakan bahasa C.
Langsung saja saya jelaskan. Di sini terdapat dua buah fungsi, yaitu fungsi void double short dan juga fungsi integer main. Pertama-tama saya akan menjelaskan fungsi bubble sort terlebih dahulu. Pada fungsi bubble sort ini terdapat parameter integer array dengan jumlah array maksimal 100 dan integer n, yaitu jumlah array yang akan diinputkan oleh pengguna atau user. Di sini terdapat variabel integer i, j, dan juga temp. Temp di sini berfungsi untuk memudahkan nanti saat terjadinya pertukaran nilai. Di sini terdapat proses perulangan menggunakan for dengan integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. I di sini sebagai jumlah perbandingan yang akan terjadi untuk membandingkan setiap nilai. Lalu terjadi lagi proses perulangan menggunakan for, di mana di sini terjadi j sama dengan 0, j kurang dari n min 1, dan j plus plus. Lalu di sini terdapat if array ke j lebih dari array j plus 1 atau array yang sebelah kiri lebih besar dari array yang sebelah kanan, maka nilai yang sebelah kiri akan dipindahkan dengan melalui temp sama dengan array ke j sama dengan array j plus 1, array j plus 1 sama dengan temp, maka posisinya telah tertukar. Begitupun seterusnya sampai mendapatkan hasil yang sudah terurut. Lalu di sini pada fungsi main terdapat variabel integer array dengan jumlah array maksimal 100 dan juga n, sama seperti di atas tadi. Di sini dilakukan perintah untuk mencetak masukkan jumlah array. Di sini menggunakan scanf untuk menerima inputan dari user, yaitu untuk menerima jumlah array yang akan dimasukkan oleh user. Lalu kembali dicetak, masukkan nilai dalam array, yaitu memerintahkan user untuk menginputkan nilai yang ada dalam array. Di sini menggunakan perulangan agar nilai yang diinputkan sama dengan jumlah array yang akan dimasukkan oleh user. Lalu di sini memanggil fungsi bubble sort di atas. Dan lalu dicetak array-nya. Yang pertama hasil pengurutan sebagai berikut. Lalu mencetak array-nya menggunakan perulangan for. Di sini dicetak array yang telah terurut. Maka akan saya langsung run saja untuk melihat hasilnya. Yang pertama, user diminta untuk menginputkan jumlah array yang ingin dimasukkan. Saya akan samakan seperti contoh tadi, di mana ada 4 nilai, yaitu 5, 1, 4, dan 2. Maka hasilnya bisa dilihat sebagai berikut. Hasilnya telah terurut 1, 2, 4, dan 5. Pengurutan ini dilakukan secara ascending atau dari kecil ke besar. Untuk melakukan secara descending, bisa dengan mengubah tanda di sini, dimana apabila array ke j lebih kecil dari array j plus 1, maka posisinya tetap dan akan menjadi descending. Contohnya seperti ini. Bisa dilihat nilainya diurutkan dari besar menuju ke kecil. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.